Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di JNBA Channel. Lagi-lagi kita akan membahas terkait hukum Islam. Dan kali ini kita akan lebih fokus membicarakan hukum rumah tangga di dalam Islam. Di studio telah hadir Bapak Ustadz Agus Setiawan SPDI sebagai narasumber. Namun sebelum kita membahas itu, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di studio channel JNBA ini, Pak Ustadz. Ya. Bagaimana kabarnya nih, Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Hanya dompetnya yang agak kurang sehat ya. Yang kurang sehat dompetnya ini. Dampak corona sepertinya ini. Kita langsung saja, Pak Ustadz ya. Kita bincang-bincang terkait seputar hukum Islam. Namun kali ini saya akan lebih memfokuskan tentang rumah tangga, karena ini menarik, Pak Ustadz, untuk didiskusikan lah, bahasanya seperti itu. Yang terjadi saat ini banyak rumah tangga yang baru mulai itu, atau baru nikah, pengantin baru itu banyak percekcokan. Mungkin karena belum pahamnya suami dan istri masalah hak dan kewajiban itu. Jadi begini, Pak Ustadz, dalam rumah tangga itu laki-laki kan dijadikan pemimpin, Pak Ustadz. Nah, faktanya sekarang ini banyak istri yang multi talent, dalam artian istri ini lebih dominan untuk mencari nafkah, bahkan melebihi suami. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa. Langsung saja saya ingin menanggapi dari pertanyaan presenter terkait mengapa laki-laki yang dijadikan pemimpin. Toh faktanya banyak istri yang melebihi suami di talentang itu ya. Jadi begini pemirsa sekalian, mengapa suami dijadikan pemimpin kalau dalam Islam? Maka saya jawab bahwa yang memilihkan suami menjadi pemimpin itu bukan ustadz, bukan ulama, bukan nabi, tetapi Allah langsung yang memilihkan. Nah, keterangannya ada di mana? Ada di surat An-Nisa. Surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd." Lelaki itu pemimpin perempuan karena kelebihan-kelebihan di antara sebagian terhadap sebagian yang lain. Nah, artinya ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan petunjuk bahwa dalam rumah tangga itu pemimpinnya laki-laki. Alasannya apa? Alasannya karena ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki para laki-laki. Walaupun dalam bidang-bidang khusus mungkin perempuan lebih unggul. Misal ada yang perempuan, ada yang istri itu yang mencari rizki atau mencari nafkah lebih lebih pintar, misalnya dalam segi peringkat waktu sekolah dulu dia lebih jenius gitu ya. Itu mungkin dalam ranah-ranah tertentu wanita bisa saja lebih unggul, tapi secara mendasar, secara dasar tetap laki-laki yang lebih unggul. Contoh, nabi itu diambil dari kaum laki-laki, nggak ada nabi dari kaum perempuan. Yang kedua, tanggung jawab di hadapan Allah dalam rumah tangga itu yang dituntut atas rumah tangga ya suami. Maka ada hadis kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas rakyatnya, maksudnya keluarganya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan mendasar yang kalau menurut para ulama ya menyebabkan
laki-laki dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana kalau misalnya dua-duanya ingin jadi pemimpin? Saya memberikan gambaran ilustrasinya begini. Seandainya di langit itu ada 2 matahari, maka bumi ini akan panas. Seandainya di negeri ini ada 2 presiden, maka negaranya kacau. Begitupun dalam rumah tangga, ketika ada 2 kepala rumah tangga, yaitu suami dan istri, maka kacau. Maka harus salah satu saja. Itu seperti itu. Nah, berangkat dari firman Allah tadi itu Pak Ustaz, ya, disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, kan artinya jelas di situ seorang istri wajib taat kepada suami. ya. Nah, bagaimana ini Pak Ustaz kalau suaminya ini ada yang jarang-jarang sholat, mungkin sholatnya cuma ya setahun 2 kali, itu apakah Ya. tetap istrinya taat, wajib taat kepada suami yang demikian itu? Sholatnya setahun 2 kali pas lebaran aja ya berarti ya. Nah, jadi pemirsa sekalian, taat kepada suami itu jangan karena melihat profil suami. Kalau suaminya itu orang baik, ganteng, banyak duit, ini berarti taat. Tapi kalau suaminya nggak begitu, nggak taat, ini salah. Salah besar itu. Salah. Taat kepada suami itu karena diperintah Allah, landasannya harus ke sana. Tanamkan dalam hati, ini khususnya bagi para ibu-ibu ya. Jadi ketaatan kepada suami itu jangan melihat profil suami, tetapi bahwa taat itu perintahnya Allah, harusnya ke sana. Sehingganya mau seperti apa suaminya, ya tetap taat. Termasuk ya suaminya misalnya diajak ibadah itu sulit sekali, tetap harus taat. Itu ada hikmah besar, karena contoh Raja Fir'aun itu kurang jelek bagaimana? Di Quran itu berkali-kali digambarkan oleh Allah sebagai manusia yang buruk lah gitu, karena membunuh bayi, membunuh rakyatnya, bahkan mengaku sebagai Tuhan kan gitu. Tapi ternyata istrinya Raja Fir'aun, yaitu Sayyidah Asiyah, dikabarkan oleh Rasulullah SAW termasuk orang yang masuk surga, golongan-golongan awal gitu loh. Nah, kenapa? Karena beliau sabar dan taat kepada suaminya. Jadi ya tetap bagaimanapun suami, kalau dia itu memang suami dari ibu-ibu, ya tetap harus taat gitu. Jangan terkecoh dengan pernyataan orang, misalnya taat kepada suami, ya lihat dulu kalau suaminya nanti orangnya soleh, orangnya baik, ganteng, ya baru taat. Kalau nggak gitu ya nggak taat. Ini salah, ini bisa nanti rugi di akhiratnya. Saya kira itu. Sebenarnya bentuk ketaatan suami kepada bentuk ketaatan istri kepada suami itu seperti apa sih Pak Ustaz? Ya, jadi bentuk ketaatan kepada suami itu segala hal yang diperintahkan ya dikerjakan, selama perintahnya itu bukan maksiat. Jadi ya taatnya istri kepada suami itu seperti taatnya santri kepada kiainya, sama seperti taatnya pasien kepada dokternya. Nah, begitulah taatnya istri kepada suami. Taat harus manut sama dokter. Misal dokter mengatakan, Bu, ini kalau pengen misalnya ada pasien datang ke dokter, dok saya ini kalau malam nggak bisa tidur, kenapa ya gitu. Lalu dokternya ngasih, ini saya kasih resep 1 plastik ini, dimakan sehari 3 kali selama seminggu. Lalu pasiennya ini nggak taat, yang tanya gini, kalau ini misalnya nggak usah nunggu 3 hari sekali, langsung 1 plastik saya habiskan, ini kira-kira saya bisa tidur nggak gitu. Ya jawab dokter, ya bisa, tapi kan bablas itu nanti gitu. jadi pemirsa, taat ya taat betul gitu loh ya. Yang penting bukan diperintah maksiat, itu seperti itu. Kembali ke bentuk taat istri itu Pak Ustaz, ya suaminya. Kalau istri
ini tidak taat kepada suami, itu termasuk dosa apa Pak Ustaz? Wah, dosanya dosa besar. Saya katakan Bukan dosa kecil atau dosa besar itu, bukan. atau dosa sedang lah gitu. Ya, jadi dosanya istri tidak taat kepada suami itu kategori dosa besar. Kalau dalam istilah-istilah fikih itu disebut dengan nusuz. Nusuz itu ya perbuatan menyakiti suami gitu ya. Saya menyebutnya dosa besar kenapa? Karena ada ancaman berat yang sudah diterangkan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Ittola'tu fil jannah fa aktsaru ahliha al fuqara." Saya pernah melihat ke surga, kebanyakan penduduknya itu kaum fakir. Wa tola'tu finnar fa aktsaru ahliha an-nisa. Tapi ketika aku lihat ke neraka, kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Gitu. Kenapa kok banyak perempuan? Karena setelah diteliti-teliti, banyak-banyaknya itu enggak taat atau nusus kepada suaminya itu tadi. Itu seperti itu. Jadi dosa besar. Dosa besar termasuk Ya. Nah, kalau ini Pak Ustadz, masalah ketaatan tadi, Ya. tadi kan sudah dijelaskan bahwa bagaimanapun suaminya itu istri harus taat kepada suami. Harus, ya. Nah, ini untuk pengantin baru lah Pak Ustadz. Ya. Mungkin yang belum paham, ini mohon maaf agak sensitif Pak Ustadz. Ya. Terkait masalah kalau campur itu Ya. Pak Ustadz. Kan ada yang istri yang tadi multitalent, mungkin dia kelelahan segala macam, terus pada malam harinya si suami ini meminta jatah lah. Nah, itu kalau istrinya menolak bagaimana itu Pak Ustadz? Hukumnya dosa Besar. dosa besar. Itu kalau suami minta jatah sementara istri itu tidak udzur syar'i, misalnya tidak kemudian tidak sakit, nah, suaminya itu pokoknya nggak ada masalah itu, badan sehat, nggak sakit, tidak sedang udzur, suaminya minta nggak dikasih, padahal suaminya pagi itu udah olahraga maraton pagi, Persiapan lah ya. ya sudah minum jamu ini jamu itulah. Kemudian malam itu loh suami sudah pakai sarung, sudah berangkang di ranjang. Lah kok istrinya itu enggak cuek-cuek aja gitu loh. Nah, dipegang kakinya, "Dek, ngopo? Sana gitu. Misalnya nggak mau lah gitu. Itu dosa besar. Dosa besar itu karena ada keterangan bahwa apabila suami meminta sementara istri itu tidak ada udzur, ya menolak gitu, sampai membuat suami itu kecewa, sakit hati lah gitu, maka wanita itu didoakan buruk oleh malaikat sampai pagi. Nah, malaikat itu kan makhluk yang suci, nggak punya dosa. Kalau mendoakan ya banyak diijabahnya. Makanya hati-hati bagi kaum istri, persatuan wanita-wanita itu, kalau misalnya suaminya minta jatah ya diladeni, kecuali kalau ada udzur syar'i. Kalau kelelahan itu termasuk uzur nggak Pak? Nah, terkadang kan ada suami yang mungkin tidak paham dengan kondisi istri yang sedang lelah, ya. Tapi si suami ini terkadang memaksa, "Ayo Dek," gitu. Gimana Pak Ustaz? Ya. Jadi gini ya, kalau istri itu misalnya capek, ya sebenarnya sih tidak sedang udzur syar'i gitu loh ya. Capek, kemudian lagi nggak mood, ingin istirahat, suaminya ternyata minta jatah, dia boleh menolak, tetapi caranya yang baik, beri alasan-alasan yang tepat sehingga suami itu tidak sakit hati tapi memaklumi gitu loh. Jangan bohong. Kadang-kadang kalau sampai bohong ini yang repot ini. Itu bohong, "Saya lagi udzur," padahal nggak udzur gitu. Itu dosa itu gitu ya. Untuk bohongnya iya, mengecewakan suami iya, jadi boleh saja menolak, tapi berikan alasan supaya suami itu memaklumi. Misalnya, "Saya lelah Mas gitu, seharian ngurus ini dan besok belum selesai, pengen istirahat, besok melanjutkan lagi," misalnya seperti itu. Saya kira itu. Nah, terus ini kembali ke tetap untuk pengantin baru Pak Ustaz. Ya. Terkadang karena tidak pahamnya
antara hak dan kewajiban si suami baik pun istri, ya, sehingganya terjadi percekcokan kecil, sering ribut gitu. Dan seringnya ini si istri itu minta cerai. Nah itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Jadi begini intinya, istri ini minta cerai hanya gara-gara masalah sepele. Itu bagaimana Pak Ustaz? Ya memang itulah ya sebabnya ketika masih lajang ditekankan supaya banyak ngaji, banyak belajar ilmu agama, banyak belajar bergaul dengan orang-orang yang sudah berkeluarga, cari pengalaman supaya ketika menikah itu tidak dikit-dikit menceraikan atau minta-minta cerai. Dan perlu diketahui, wanita yang minta-minta cerai kepada suaminya itu dosa besar juga, itu dosa besar, tidak boleh. Kalau orang tua kita dulu menyebutnya saru, pamali, nggak boleh gitu ya, tidak boleh. Pamali atau saru ini karena memang ada hadis yang melarang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayyuma mro'atin sa'alat zaujaha at-talaqa min ghairi ba'sin lam tajid raihatal jannah. Wanita siapapun kalau dia itu minta-minta cerai padahal nggak ada bahaya dari suaminya, nggak ada bahaya gitu loh, maka kelak dia tidak akan mencium bau-bauan surga. Itu artinya bahaya itu seperti apa Ustaz? Bisa dijelaskan? Artinya bahwa orang yang lenjeh, kalau cekcok dikit lenjeh dikit-dikit minta cerai, ceraikan aku, ribut masalah makanan dikritik minta cerai misalnya gitu ya, suruh nggak cocok gitu aja minta cerai, itu bahaya itu. Rasulullah memberi isyarat bahwa wanita yang gampang-gampang minta cerai itu besok tidak akan mencium aroma surga. Padahal di akhirat itu kan pilihan cuma dua, kalau nggak surga ya neraka. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah nggak ada itu tengah-tengah. Kalau dia nggak mencium aroma surga berarti ya neraka gitu. Tinggal milih aja sang istri ini mau ke neraka atau mau ke surga gitu. Nah iya, jadi nggak boleh. Kalau neraka ya silakan tidak taat, tapi kalau mau ke surga ya wajib taat kepada suami gitu ya. Kemudian Pak Ustadz, karena sekarang dunia medsos banyak mungkin terkontaminasi dengan sinetron, dengan medsos. Ada istri yang sering menceritakan keburukan-keburukan suaminya kepada keluarga istrinya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Tidak boleh ya. Jadi ini khususnya bagi pengantin-pengantin baru itu. Kalau bisa, ya bukan kalau bisa, hendaknya janganlah menceritakan keburukan suami ya. Bukan pengantin baru saja ya, pengantin kawakan juga ini penting. Jadi jangan menceritakan keburukan suami atau istri kepada orang lain, termasuk kepada orang tua gitu. Orang tua pun nggak usah diceritain lah tentang keburukan suami. Boleh cerita tentang kejelekan suami, tapi tujuannya untuk memperbaiki perilakunya. Misalnya si istri menceritakan keburukan suaminya kepada seorang ustadz itu disungkani oleh suaminya gitu. Tujuannya supaya ustadz itu mendekati dan memberikan nasihat. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya melampiaskan emosi, dibrolne gitu ya kepada orang yang nggak ada kepentingan di sana, rugi, termasuk kepada suami. Ini saya jelaskan penting sekali ini. Karena ya, orang itu kalau dibuka aibnya kepada orang lain, dibuka aibnya ke orang lain itu, maka orang lain itu loh lama-lama dia nggak hormat. Misal si istri buka aibnya suami kepada orang tuanya istri tadi, dibuka terus kejelekannya, nanti lama-lama orang tuanya si istri ini nggak lagi hormat, nggak lagi menghargai si suami, karena dia tahu keburukannya. Nggak usah jauh-jauh lah, sama anak aja. Istri itu sering cerita kejelekan bapaknya anak itu di depan anak itu. Delok pakmu kayak lek bengi kluyuran ae, balik-balik meriang, njaluk kroi, minta pijetin. Terus diomongin gitu, nanti anak itu lama-lama enggak hormat sama bapaknya. Begitupun sebaliknya, maka enggak usah ceritakan
keburukan suami kecuali dalam rangka mencari solusi supaya baik. Seperti itu. Menceritakan keburukan suami kepada keluarga istri itu dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya mengkhawatirkan. Pokoknya kalau bisa orang tua itu kasihlah informasi yang baik-baik aja, adem ayem aja gitu ya. Karena orang tua itu kalau dikabari tentang gawat-gawat itu ngenes, bisa-bisa sakit-sakitan itu. Saya kira itu. Baik Pak Ustadz, untuk sebagai penutup ya, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan hikmah di balik ketaatan istri kepada suami itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, ini sebelum penutup saya sampaikan bahwa manfaat atau hikmah istri taat kepada suami itu besar sekali. Perlu diketahui, ini penting, bahwa kunci wanita masuk surga itu lebih simpel dibandingkan laki-laki. Untuk laki-laki untuk mencapai surga firdaus saja itu di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 itu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un dan seterusnya. Tapi kalau orang perempuan untuk masuk surga itu kuncinya cuma 4. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Kanjeng Nabi dawuh, innal mar'ata idza sholat khamsaha wa shamat syahruha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah. Rasulullah dawuh, beliau bersabda, sebenarnya wanita itu kalau sholat 5 waktunya terjaga, puasa Ramadannya terjaga, menjaga kehormatannya dan nurut sama suaminya, pasti masuk surga. Jadi ya, jadi cuma 4 aja kuncinya perempuan masuk surga itu. 1, sholatnya yang rajin. 2, puasa Ramadan, kalau punya utang cepat dibayar. 3, jaga kehormatannya. 4, nurut suami. Nah, dari 4 ini ya, kalau 3 ini insya Allah wanita muslimah ya melaksanakanlah. Sholat ya sholat, puasa Ramadan nggak puasa ya nggak malu juga, menutup menjaga kehormatan iya gitu ya. Cuman yang nomor 4 ini rata-rata berat. Saya aja kalau di jamaah ibu-ibu saya tanya, ibu kalau di rumah itu sama bapaknya anak-anak banyak manutnya apa banyak ngeyelnya? Jawabnya ya banyak ngeyelnya. Ada yang ngomong tergantung lah Pak, kalau nggak nyebelin ya manut gitu. Nah jadi ya nggak bisa begitu, harus taat kepada suami karena ternyata taat suami itu kunci menuju surga. Saya kira demikian. Baik Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya dan sesudahnya atas bincang-bincang terkait rumah tangga ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat untuk terutama pribadi saya dan pada umumnya untuk masyarakat luas. Saya akhiri Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Ustadz Agus Setiawan SPDI. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada warga Nahdiyin terutama tulang bawang, dan jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti channel ini dan tentunya like dan share, dan tidak lupa pula untuk mengkritisi agar kami terus berkarir, terus meningkatkan kualitas. Demikian dari saya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.